Selamat pagi, Bu Rara dan Dr. Ziske. Perkenalkan, saya moderator pada pleno pada pagi ini. Izinkan saya untuk membuka acara pleno ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin acara bisa dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi tutorial dari kelompok-kelompok yang telah dipilih. Bagi kelompok yang pertama terpilih untuk memaparkan presentasinya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Boleh sekretaris untuk di-share. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok A5 pada tutorial blok B, tutorial blok 3 skenario B tahun 2023. Selanjutnya, selanjutnya. Ini adalah nama anggota kelompok A5. Selanjutnya, ini adalah beberapa outline yang akan saya sampaikan, mulai dari skenario, klarifikasi istilah, learning issue, analisis masalah, identifikasi masalah, kerangka konsep, hingga kesimpulan. Selanjutnya, ini adalah skenario yang didapatkan pada tutorial kali ini. Selanjutnya, dari skenario ini, kami mengklarifikasikan beberapa istilah, diantaranya diabetes mellitus, gula darah, metabolisme, sel, malfungsi, sel efektor, sel beta pankreas, disfungsi. Selanjutnya, insulin, transkripsi, translasi, seluler, dan ekspresi sel. Selanjutnya, dari skenario yang didapatkan, kami mengidentifikasikan beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama, seorang wanita Nyonya A usia 48 tahun datang ke praktek dokter dengan keluhan gula darah tinggi. Pada pokok bahasan ini, kami meletakkan pada prioritas pertama dengan alasan dapat menjadi penyebab dari penyakit lainnya seperti diabetes mellitus. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua, dokter mendiagnosis Nyonya A dengan diabetes mellitus. Kami menempatkan pada prioritas pertama dengan alasan memiliki dampak yang paling berbahaya bagi kesehatan Nyonya A. Pada pokok bahasan yang ketiga, malfungsi metabolisme glukosa secara seluler. Kami menempatkan pada prioritas kedua dengan metabolisme glukosa. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang keempat, gangguan terjadi akibat adanya disfungsi dari proses ekspresi insulin pada pokok bahasan yang keempat. Kami menempatkan pada prioritas kedua dengan alasan dapat menjadi penyebab munculnya diabetes mellitus. Pada pokok bahasan yang kelima, gangguan sinyal komunikasi antar sel yaitu sel otot dengan sel beta pankreas sebagai prioritas kedua dengan alasan dapat menyebabkan masalah lainnya seperti malfungsi metabolisme glukosa secara seluler. Selanjutnya, ada analisis masalah. Next. Pada pokok bahasan yang pertama, terdapat beberapa pertanyaan. Pada 1.1, berapa kadar glukosa darah normal pada orang dewasa? Kadar gula darah puasa normal adalah kurang dari 100 milimol per desiliter, sedangkan kadar gula darah sesaat yang normal adalah kurang dari 140 miligram per desiliter. Pada pertanyaan 1.2, bagaimana kondisi yang dialami tubuh saat kadar gula darah tinggi?
Kondisi yang akan dialami tubuh yaitu rasa haus meningkat, nyeri kepala, sulit berkonsentrasi, penglihatan kabur, peningkatan frekuensi berkemih, letih, lemah, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, 1.3. Apa faktor risiko dari kadar gula darah tinggi? Faktor risiko dari kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia adalah yang pertama, berat badan lebih dari 120% dari berat badan yang seharusnya. Yang kedua, riwayat keluarga terkena diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, kelompok etnis seperti penduduk asli Amerika, Hispanik, Amerika Asia, penduduk Kepulauan Pasifik, atau Afrika Amerika. Yang keempat, adanya hiperlipidemia atau hipertensi. Yang kelima, riwayat diabetes gestasional. Selanjutnya, pertanyaan 1.4. Apa saja yang dapat menyebabkan kadar gula darah tinggi? Yang dapat menyebabkan kadar gula darah tinggi yang pertama, menderita diabetes mellitus. Yang kedua, menderita gangguan hormonal yang berpengaruh pada produksi insulin dan menyebabkan resistensi insulin. Yang ketiga, sedang mendapatkan gula atau nutrisi melalui infus. Yang keempat, stres berat. Yang kelima, mengalami infeksi termasuk flu. Yang keenam, jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga. Yang ketujuh, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua, terdapat beberapa pertanyaan. Pada 2.1, bagaimana diabetes mellitus dapat terjadi? Berdasarkan tipenya, pada diabetes mellitus tipe 1, pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Pada diabetes mellitus tipe 2, ketidakmampuan sel efektor untuk merespon insulin. Pada diabetes mellitus gestasional, ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin dalam jumlah yang memadai selama masa kehamilan. Selanjutnya, pada pertanyaan 2.2, apa saja faktor risiko dari diabetes mellitus? Berdasarkan tipenya, pada diabetes mellitus tipe 1, bisa disebabkan dari faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan seperti infeksi virus. Pada diabetes mellitus tipe 2, yaitu usia, cenderung pada usia di atas 65 tahun, obesitas, dan riwayat keluarga. Pada diabetes mellitus gestasional, usia kehamilan di atas 35 tahun, obesitas, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, melahirkan bayi makrosomia di mana adalah kondisi di mana bayi lahir dengan ukuran besar atau lebih dari 4.000 gram. Pada pertanyaan 2.3, bagaimana penanganan dari diabetes mellitus? Diabetes mellitus dapat ditangani dengan yang pertama, terapi insulin, yaitu insulin diberikan melalui tabung kecil atau kateter yang dipasang di bawah kulit. Yang kedua, obat-obatan oral, yaitu digunakan untuk meningkatkan efektivitas insulin alami tubuh, menurunkan produksi gula darah, meningkatkan produksi insulin, dan menghambat penyerapan gula darah. Selanjutnya, pada pertanyaan 2.4, apakah diabetes mellitus merupakan penyakit genetik? Etiologi dari penyakit diabetes mellitus adalah faktor genetik atau faktor keturunan, di mana penderita diabetes mellitus yang sudah dewasa lebih dari 50% berasal dari keluarga yang menderita diabetes mellitus. Pada pertanyaan 2.5, apakah penyakit diabetes mellitus dapat disembuhkan? Penyakit diabetes mellitus sayangnya tidak dapat disembuhkan, tetapi penyakit ini dapat ditangani dan dikontrol dengan mempertahankan kadar gula darah tetap dalam keadaan normal. Selanjutnya, pada pokok bahasan 3, pertanyaan 3.1. Apa yang menyebabkan malfungsi metabolisme glukosa secara seluler? Malfungsi metabolisme glukosa secara seluler disebabkan oleh kelainan gen yang dapat menyebabkan hilangnya enzim tertentu untuk merangsang proses metabolisme. Pertanyaan 3.3, bagaimana proses normal metabolisme glukosa dalam tubuh? Tahap awal metabolisme adalah proses glikolisis, yaitu mengkonversi glukosa menjadi produk akhir berupa pirufat. Glikogenesis, yang merupakan pemecahan glikogen bentuk penyimpanan glukosa polimer. Glukosa dapat disimpan sebagai glikogen atau dapat mengalami glikolisis menjadi pirufat. Pada akhirnya, glukosa dapat dilepaskan ke dalam sirkulasi. Selanjutnya,
Pada pokok bahasan keempat, pertanyaan 4.1. Apa yang menjadi penyebab dari adanya disfungsi proses ekspresi insulin? Penyebabnya adalah sel beta pankreas tidak dapat melaksanakan proses transkripsi atau translasi. Selain itu, juga disebabkan oleh autoimun yang mengarah pada penghancuran sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Pertanyaan 4.2, apa kaitan sel beta pankreas, insulin, dan diabetes mellitus? Sel beta pankreas merupakan sel penghasil hormon insulin. Diabetes mellitus sendiri adalah penyakit di mana hormon insulin tidak mencukupi atau tidak dihasilkan, atau ketika hormon insulin dihasilkan namun terjadi gangguan komunikasi sel di mana sel efektor dengan reseptornya tidak merespons insulin yang bertugas sebagai molekul sinyal. Selanjutnya, pada pokok bahasan kelima, pertanyaan 5.1, bagaimana mekanisme komunikasi antar sel? Dalam komunikasi terdapat 3 unsur penting. Yang pertama, pemberi pesan, pesan yang disampaikan, serta penerima pesan. Komunikasi antar sel dimediasi oleh molekul sinyal ekstraseluler. Pesan yang disampaikan adalah molekul sinyal, sementara penerima pesan adalah protein reseptor. Pesan yang diterima lalu diproses oleh protein sinyal intraseluler yang kemudian mengarahkan pesan kepada protein efektor. Pertanyaan 5.2, apa yang akan terjadi apabila terjadi gangguan sinyal komunikasi antar sel? Yang akan terjadi adalah sinyal yang diberikan tidak dapat dideteksi dan direspon oleh sel target. Selanjutnya, pada pertanyaan 5.3, bagaimana hubungan komunikasi antar sel yaitu sel otot dengan sel beta pankreas terhadap penyakit diabetes mellitus? Pada diabetes mellitus tipe 2, terjadi karena resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin karena kelainan fungsi sel beta pankreas. Resistensi insulin ditandai dengan berkurangnya kemampuan insulin untuk menyeimbangkan kadar glukosa darah karena berkurangnya sensitivitas jaringan sehingga meningkatkan produksi insulin oleh sel beta pankreas. Resistensi insulin dan hiperinsulinemia menyebabkan gangguan toleransi glukosa sehingga sel islet akan meningkatkan jumlah insulin yang disekresi untuk mengatasi resistensi insulin. Hyperinsulinemia yang terjadi pada tahap awal dan menengah penyakit diabetes mellitus merupakan pendorong diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, dari hasil diskusi kami menentukan beberapa learning issue. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, central dogma. Yang ketiga, komunikasi antar sel. Yang keempat, insulin. Yang kelima, metabolisme glukosa. Dan yang terakhir, sel beta pankreas. Selanjutnya, berikut adalah kerangka konsep dari hasil diskusi kami. Ya, jadi pada sel beta pankreas menghasilkan insulin, tetapi terjadi gangguan yang mengakibatkan pankreas tidak dapat menerima sinyal rangsangan dari sel beta pankreas karena terjadi kelainan pada sel efektor yang mengakibatkan gangguan komunikasi antara sel beta pankreas dan sel otot. Hal ini mengakibatkan sel otot mengirim sinyal lapar ke otak sehingga komunikasi glukosa meningkat yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah gula dalam darah. Selain itu, gangguan komunikasi antara sel beta pankreas dan sel otot juga menyebabkan insulin tidak dapat berikatan dengan sel otot yang mengakibatkan ekspresi GLUT4 menurun sehingga glukosa darah tidak dapat diangkut. Peningkatan kadar gula darah dalam darah dan glukosa darah tidak dapat diangkut mengakibatkan glukosa tertimbun dalam sirkulasi darah. Pada insulin tidak dapat berikatan dengan sel otot, ini diakibatkan dari mutasi sel beta pankreas, yaitu transkripsi dan translasi, di mana pada saat transkripsi terjadi kesalahan hasil protein. Pada saat translasi terjadi kesalahan pelipatan protein sehingga mengakibatkan disfungsi ekspresi insulin. Pada glukosa tertimbun dalam sirkulasi darah mengakibatkan ekspresi insulin meningkat sehingga penimbunan hormon insulin dan sel beta pankreas kelelahan yang mengakibatkan stres retikulum endoplasma dan sel beta pankreas menjadi rusak yang mengakibatkan apoptosis sel. Pada glukosa yang tertimbun dalam sirkulasi darah juga mengakibatkan malfungsi metabolisme glukosa secara seluler
sehingga terjadinya hiperglikemia dan terjadi diabetes mellitus tipe 2 yang kita bahas pada skenario kali ini. Selanjutnya, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahanisa Siregar dari perwakilan kelompok 5. Terima kasih juga atas pemaparan dari kelompok 5. Selanjutnya saya lanjutkan pemaparan dari kelompok 7. Kepada perwakilan kelompok 7, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil pleno skenario B blok 3 kelompok 7. Selanjutnya. Ini nama anggota kami. Selanjutnya. Outline-nya ada pertama skenario, kedua klarifikasi istilah, ketiga identifikasi masalah, keempat learning issue, keempat analisis masalah, kelima learning issue, keenam kerangka konsep, ketujuh kesimpul. Selanjutnya. Skenario selanjutnya. Selanjutnya ada klarifikasi istilah. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Ada identifikasi masalah. Poin yang pertama ada dokter mendiagnosis Nyonya A dengan diabetes mellitus. Merupakan prioritas pertama dan masalah. Yang poin kedua ada dokter menjelaskan bahwa Nyonya A mengalami kondisi medis yang disebut sebagai diabetes mellitus yang diakibatkan terjadinya malfungsi metabolisme secara seluler pada Nyonya A. Merupakan masalah dan prioritas kedua. Selanjutnya. Poin ketiga ada salah satu mekanisme terjadinya gangguan ini akibat dari gangguan sinyal komunikasi antar sel, terutama antara sel efektor seperti sel otot dengan sel beta pankreas. Selain itu, gangguan ini dapat terjadi akibat disfungsi dari proses ekspresi insulin pada sel beta pankreas melalui proses transkripsi dan translasi, merupakan masalah dan prioritas ketiga. Selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengurangi resiko terjadinya diabetes mellitus? Pencegahan dapat dilakukan dengan gaya hidup atau perilaku hidup sehat dengan diet dan olahraga. Diet dilakukan dengan penurunan kalori individu dan memonitor penanda kardiometabolik seperti tekanan darah, lemak, dan peradangan. Diet dapat membantu mengontrol kadar glukosa, menjaga tekanan darah, kadar lemak darah, dan berat badan normal. Tidur yang cukup dan meningkatkan kualitas kesehatan. Yang kedua, apa saja gejala diabetes mellitus? Produksi urin yang berlebihan dan sering buang air kecil, terus terasa haus yang berlebihan dan ingin minum, nafsu makan yang meningkat, penurunan berat badan yang tidak jelas, kadar glukosa tinggi dalam darah, luka yang sulit sembuh atau infeksi yang sering, terakhir ada penglihatan kabur, kesemutan atau mati rasa. Selanjutnya, apa saja dampak yang diderita orang yang menderita diabetes mellitus? Dampak dari diabetes mellitus dapat digolongkan menjadi komplikasi mikrovaskuler dan komplikasi makrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler. Yang pertama ada diabetik neuropati, adalah penyakit ginjal yang dikenal dengan berkurangnya fungsi renal akibat hiperglikemia. Biasanya disertai dengan albuminuria. Yang kedua, diabetik renopati adalah penyakit mata yang disebabkan oleh hiperglikemia. Hiperglikemia dapat menyebabkan kerusakan progresif pada pembuluh darah di retina, menyebabkan pendarahan, ablasio retina, dan kebutaan. Yang ketiga ada diabetik neuropati. Diabetes adalah penyebab utama dari kerusakan saraf, terutama pada saraf perifer.
yang menghidupi anggota gerak tubuh bagian bawah. Yang B ada komplikasi makrovaskuler, kardiovaskuler disease, penyakit kardiovaskuler yang mencakup penyakit jantung, koroner, gagal hati, stroke, dan serangan jantung. Selanjutnya, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang terjangkit diabetes mellitus? Yang pertama ada cacat sel beta pankreas, yang kedua genetik, yang ketiga terbentuknya resistensi insulin oleh tubuh, yang keempat penyakit eksokrin pankreas, yang kelima obat-obatan atau bahan kimia, yang keenam ada infeksi virus. Selanjutnya ada apa saja tipe-tipe diabetes mellitus? Yang pertama ada diabetes tipe pertama, kerusakan sel beta pankreas. Contohnya ada immune mediated diabetes dan idiopatik diabetes. Yang kedua ada diabetes tipe 2, penolakan insulin oleh tubuh. Yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Selanjutnya, apakah diabetes mellitus merupakan penyakit keturunan? Diabetes memiliki komponen genetik yang signifikan. Beberapa jenis diabetes, seperti diabetes tipe 1 dan 2, memiliki predisposisi genetik yang berbeda. Pada diabetes tipe 1, terdapat faktor genetik yang mempengaruhi kerentanan individu terhadap reaksi autoimun yang merusak sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Pada diabetes tipe 2, terdapat faktor genetik yang mempengaruhi resistensi insulin dan produksi insulin yang tidak memadai. Penelitian terkait hubungan genetik dengan diabetes mellitus telah dilakukan, yakni pada pola sidik jari. Hasilnya menunjukkan pola sidik jari Wurth yang dimiliki sebagian besar oleh pasien diabetes mellitus. Seseorang dengan pola Wurth memiliki peluang 3,83 kali untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan pola Arch. Selain itu, riwayat keluarga yang pernah mengidap DM juga memperbesar peluang ternyakit serupa. Selanjutnya, bagaimana penanganan atau pengobatan kepada orang yang terjangkit diabetes mellitus? Terapi seperti mengganti gaya hidup, mengurangi berat badan, makan makanan sehat, olahraga, mengawasi kadar gula darah. Pengobatan dilakukan jika perubahan gaya hidup tidak mencapai target kadar gula darah. Beberapa pengobatan yang umum untuk penderita diabetes seperti insulin serta obat seperti metformin dan sulfonylurea. Selanjutnya, bagaimana metabolisme glukosa secara seluler yang normal? Karbohidrat diserap sebagai monosakarida. Pada bagian duodenum dan kegenum usus halus, glukosa dan galaktosa melewati mikrofili dan masuk ke dalam aliran darah dengan cara transfer aktif. Sedangkan fruktosa dengan cara difusi. Hasil pencernaan sukrosa dan galaktosa berupa fruktosa dan galaktosa akan diubah oleh sel-sel hati menjadi glukosa. Kadar glukosa darah yang normal berkisar antara 80 sampai 100. Baik, terjadi gangguan sinyal. Apakah presentan dari kelompok 7 sudah kembali lagi? Dimohon kepada teman-teman yang lain harap menunggu karena terjadi gangguan sinyal.
Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saudara Hanif. Dipersilakan. Permisi moderator dan Bu Rara. Untuk sementara presentan dari kelompok kami nggak bisa join soalnya ada gangguan koneksi. Jadi saya akan lanjutkan untuk pemaparan materinya. Baik, dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya Hanif Raditya. Analisis masalah. Untuk pertanyaan poin pertama, bagaimana metabolisme glukosa secara seluler yang normal? Karbohidrat diserap sebagai monosakarida pada bagian duodenum dan jejunum, usus halus. Glukosa dan galaktosa melewati mikrofili dan masuk ke dalam aliran darah dengan cara transport aktif, sedangkan fruktosa dengan cara difusi. Hasil pencernaan sukrosa dan laktosa yang berupa fruktosa dan galaktosa akan diubah oleh sel-sel hati menjadi glukosa. Kadar glukosa darah yang normal berkisar antara 80 sampai 100 mikrogram per desiliter, dan kadar ini penting dipertahankan oleh tubuh. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi dari reseptor sel terhadap terjadinya malfungsi metabolisme glukosa? Malfungsi metabolisme glukosa pada penderita diabetes disebabkan oleh resistensi insulin, yakni menurunnya kemampuan insulin untuk merangsang penggunaan glukosa atau respon sel target. Gangguan ini dapat terjadi pada tingkat reseptor resistensi insulin bisa ditemukan pada diabetes mellitus tipe 2, obesitas, gangguan toleransi glukosa, dan anak orang yang orang tuanya menderita diabetes mellitus. Di antaranya, obesitas menjadi penyebab paling sering terjadinya resistensi insulin. Diawali dengan kekurangan jumlah reseptor insulin dan kegagalan reseptor untuk mengaktifkan tirosin kinasa. Slide selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan agar metabolisme glukosa berfungsi secara benar? Upaya yang dapat dilakukan agar metabolisme glukosa menjadi normal kembali adalah dengan terapi insulin, terutama pada penderita diabetes mellitus, agar metabolisme glukosa dapat berlangsung. Pertanyaan keempat, apa hubungan metabolisme seluler dengan diabetes mellitus yang dideritanya? Metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus memiliki keterkaitan. Keterkaitannya antara lain adalah metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus dijelaskan oleh keberadaan hormon insulin. Penderita diabetes mellitus mengalami kerusakan dalam produksi maupun sistem kerja insulin, sedangkan insulin sangat dibutuhkan dalam melakukan regulasi metabolisme karbohidrat. Akibatnya, penderita diabetes mellitus akan mengalami gangguan pada metabolisme karbohidrat. Pertanyaan nomor 5. Apa itu gangguan metabolisme glukosa secara seluler? Terganggunya proses insulin dalam membantu glukosa masuk ke sel yang mengakibatkan glukosa berada di pembuluh darah dengan kadar di atas normal, dikarenakan glukosa tidak dapat masuk ke sel reseptor. Slide selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Apa penyebab terjadinya metabolisme glukosa secara seluler? Setelah mengonsumsi makanan minuman, kadar gula bertambah jadi harus diseimbangkan. Inilah yang menjadi faktor produksi insulin di sel beta pankreas, sehingga terjadi peningkatan produksi ATP melalui beberapa sumber antara lain glikolisis, oksidasi glukosa di mitokondria, dan pengangkutan aktif ekuivalen reduksi dari sitosol ke rantai transport elektron mitokondria. Peningkatan yang dihasilkan pada rasio ATP per ADP menghambat ATP sensitif kalium plus channel sehingga mengakibatkan depolarisasi membran plasma. Kemudian terjadi pembukaan Volgate gated kalsium plus channel diikuti dengan masuknya kalsium plus ekstrasel yang berfungsi untuk mengaktifkan eksositosis granul-granul. Glukosa akan diangkut dari dalam darah melewati membran sel ke dalam sel. Proses ini memerlukan senyawa pengangkut glukosa, yaitu glucose transporter 2, atau disingkat GLUT2. Dalam keadaan fisiologi,
Transportasi transmembran dilakukan oleh GLUT2 yang berfungsi sebagai pembawa glukosa dengan akses masuk ke dalam sel yang tak terbatas. Glukosa akan mengalami proses fosforilisasi dan oksidatif oleh aktivasi glukokinase yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan membebaskan molekul fosfat sehingga rasio ATP atau ADP berubah. Kemudian terjadi depolarisasi membran. Slide selanjutnya. Pertanyaan ketujuh, bagaimana proses komunikasi antara sel otot dengan sel beta pankreas? Setelah mengonsumsi glukosa, sel beta pankreas mengekskresi insulin yang mengakibatkan hiperinsulinemia. Ini mengakibatkan penurunan konsentrasi asam lemak bebas plasma sambil mengurangi pemanfaatan lipid. Pada saat yang sama, insulin merangsang otot rangka untuk mengambil glukosa dengan mengaktifkan beberapa enzim. Dalam kontrol otot rangka, penyerapan glukosa dan metabolisme energi meningkat GLUT4. Insulin juga mengontrol jumlah asam amino rantai cabang, asam lemak non-esterifikasi, glukosa plasma, dan produksi ATP mitokondria otot. Slide selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana proses yang normal dari proses transkripsi dan translasi pada ekskresi insulin? Sintesis dan sekresi insulin dilakukan oleh sel beta pankreas. Sintesis insulin diawali oleh penyalinan gen pada kromosom 11 yang akan menghasilkan insulin dan dikemas di dalam granul-granul sekretorik. Sekresi insulin diinduksi oleh perubahan kadar glukosa yang berakibat terjadinya reaksi intrasel yang diikuti adanya perbedaan rasio ATP per ADP yang memicu reaksi depolarisasi membran plasma. Akibatnya, kalsium 12 pada ekstrasel akan masuk ke dalam sel beta yang berfungsi mengaktifkan eksositosis. Pertanyaan nomor 10. Apa faktor yang menyebabkan terganggunya komunikasi antar sel? Komunikasi antar sel dapat terganggu oleh beberapa faktor. Yang pertama, mutasi genetik. Yang kedua, gangguan imun. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, faktor stres. Slide selanjutnya. Pertanyaan nomor 11. Apa penyebab terjadinya disfungsi terhadap proses ekskresi insulin? Faktor yang menyebabkan disfungsi dari proses pembuatan insulin, yaitu yang pertama, ketidakmampuan pulau-pulau Langerhans untuk menghasilkan insulin. Yang kedua, adanya stres pada retikulum endoplasma yang mengakibatkan the unfolded protein response. Yang ketiga, desensitasi terhadap glukosa atau resistensi insulin, merupakan ketidaksanggupan insulin dalam memberikan efek biologi yang normal pada kadar gula darah tertentu. Yang keempat, kelelahan atau exhaustion pada sel beta. Yang kelima, glucose toxicity yang berkaitan dengan peristiwa oksidatif. Slide selanjutnya. Pertanyaan nomor 12. Apa saja gangguan kesehatan yang terjadi akibat insulin yang terganggu selain diabetes mellitus? Yang pertama adalah resistensi insulin, yang kedua sindrom metabolik, yang ketiga sindrom ovarium polikistik atau disingkat PCOS. Pertanyaan nomor 13. Apa saja komponen yang berperan dalam komunikasi antar sel? Komponen yang berperan dalam komunikasi antar sel antara lain, yang pertama, sinyal produser sel, yaitu sel yang menghasilkan dan mengekspresikan suatu molekul atau hormon untuk dikirim ke ruang ekstraseluler atau sel target. Yang kedua, molekul sinyal, yaitu protein atau molekul lain yang dihasilkan oleh signal producer sel dan disekskresikan ke ruang ekstraseluler atau sel target. Yang ketiga, mode, yaitu cara atau metode sel berkomunikasi. Yang keempat, reseptor, yaitu protein yang berkaitan dengan suatu molekul tertentu yang spesifik. Yang kelima, sel target, yaitu setiap sel yang secara selektif dipengaruhi
suatu agen khusus seperti hormon atau obat. Slide selanjutnya. Learning issue. Learning issue yang pertama adalah komunikasi antar sel. Definisi komunikasi antar sel adalah ketika suatu sel menerima sinyal atau mengirimkan sinyal ke sel lain. Komunikasi sel terjadi agar setiap komunikasi yang ada di dalam sel tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil. Sebaliknya, kegagalan komunikasi dalam suatu sel akan mengakibatkan hambatan, sistem yang berantakan, atau bahkan kegagalan. Komponen komunikasi antar sel. Komponennya terdapat 3 komponen, yaitu yang berperan dalam komunikasi antar sel, yaitu molekul sinyal, reseptor, dan jalur transduksi. Bentuk komunikasi antar sel, yaitu jarak jauh, jarak dekat, autokrin, dan pensinyalan sinaptik. Slide selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu mungkin di skip aja. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Yang ketiga ada slide selanjutnya. Central dogma. Yang keempat adalah metabolisme glukosa. Slide selanjutnya. Berikut adalah kerangka konsep dari kelompok A7. Slide selanjutnya. Baik, untuk kerangka konsep akan saya jelaskan. Diabetes mellitus itu multifaktorial. Dilihat dari kerangka konsep, diabetes mellitus itu disebabkan oleh miskomunikasi antar sel dan permasalahan pada saat sintesis protein. Untuk masalah sintesis protein, yang pertama, itu terjadi stres pada sel beta pankreas, sehingga terjadi apoptosis sel tersebut. Dikarenakan apoptosis berlebihan, maka insulin menurun, sehingga terjadi penumpukan glukosa dalam darah. Lalu, stres retikulum endoplasma. Ada keterkaitan dengan unfolded protein response atau UPR. Jika retikulum endoplasma stres, terjadi mutasi pada proinsulin, sehingga terjadi pada kegagalan pelipatan insulin. Akibatnya, sel beta pankreas kurang menghasilkan insulin. Kurang menghasilkan insulin karena desensifikasi terhadap glukosa dan toxicity. Lalu, selain permasalahan pada sintesis insulin, juga ada miskomunikasi antar sel, terutama pada sel beta pankreas, sehingga terjadi resistensi insulin. Akibatnya, penumpukan glukosa dalam darah. Kadar gula dalam darah meningkat dan mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Nyonya A yang berumur 48 tahun didiagnosa diabetes mellitus oleh dokter berdasarkan dari keluhan Nyonya A, yakni gula darah tinggi. Dokter juga menjelaskan diabetes mellitus terjadi akibat malfungsi metabolisme glukosa.
yakni terganggunya komunikasi antara insulin dan sel reseptor. Hal tersebut bisa disebabkan karena kelelahan sel beta, resistensi insulin, dan glukos toxicity. Selain itu, malfungsi metabolisme glukosa bisa juga dari gangguan ekspresi insulin pada proses transkripsi dan translasi. Misalnya, terjadi mutasi genetik yang mengakibatkan perubahan struktur atau fungsi protein reseptor atau molekul singa. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih moderator. Mungkin kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparannya. Karena dari kedua kelompok sudah selesai memaparkan materi masing-masing, maka berakhir juga kegiatan presentasi, dan saya lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum itu, dimohon kepada